Warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum memulai ibadah kita sore hari ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami bawa syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami, dan biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Terlebih lagi lewat setiap kehidupan kami, Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama datang memuji Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of earth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search my deeper within, through the way things appear. You're looking into
my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. So we can put all I have is yours. Every single breath, Bring you love. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made.
syukurmu katakan. ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana Anda mengenal Tuhan kita? Lebih dekatkah atau sudah dekatkah atau baru mau akan dekat? Nah, kita menyatakan cinta kita pada Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Bumi, langit, semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Satu hal yang tidak akan pernah hilang dan akan tetap. Apakah itu? Pribadi Yesus sendiri dan kasih di atas kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita goyang. Boleh ya? Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
kita baik, amin. Katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersukacita sama-sama kita katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari menari bersama, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, amin. Setiap pagi rahmat-Nya pun. Sekali lagi katakan kasih Allah, kasih Allah. Setiap pagi rahmat-Nya pun. Saudara yang bersukacita karena Tuhan, boleh angkat tangan saudara, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Sekali lagi dengan sukacita penuh, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara yang terkasih. Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, carangnya, dan buah itu ada di carang. Jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya.
Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu produser. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa. Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasih oleh Bapa. Di dalam perintah yang terutama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapao itu kata kerja, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda orang mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum. Ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak saudara ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada kodratnya Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Mazmur 2 itu bangsa-bangsa memberontak, bangsa-bangsa melawan Tuhan dan mengatakan perintah Tuhan adalah belenggu. No, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Bahkan kalau Sang Putra memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. So, how to love God? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Bagaimana membenci Tuhan? Melawan perintahnya. Karena itu ketika bangsa-bangsa berontak, Bapa di sorga tertawa. Dia melihat bagaimana manusia mencoba melawan dia. Dan dia berkata dalam kehangatan amarahnya, aku telah melantik mengurapi rajaku di Sion, Kristus. Aku telah melantiknya dan dengarkanlah dia. Sekiranya kalau kita mau mengasihi Tuhan, sederhana sekali. Lakukan perintah Tuhan. That's the sign that you love God. God bless you warga kerajaan. Sebaliknya yang membenci Tuhan melawan perintahnya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja, karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup
menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa, dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
rancanganmu yang terbaik bagiku. Pada waktu perang dunia, banyak terjadi serangan-serangan mendadak di malam hari. Pada suatu malam di mana serangan mendadak itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak lari tergopoh-gopoh. Dia gendong anak yang masih kecil di pundaknya. Mereka mencari lubang perlindungan. Dan ketika mereka tiba di mulut lubang itu, bapak ini segera turunkan anaknya dari pundaknya. Dia loncat masuk ke dasar lubang. Ketika dia tiba di dasar lubang, dia tengadahkan wajahnya. Dia ulurkan kedua tangannya dan berkata, "Nak, sekarang kamu loncat masuk ke dasar lubang." Bapak Ibu Saudara, itu malam hari, gelap pekat. Apalagi di dasar lubang. Anak itu tidak bisa lihat ayahnya di situ. Dia semakin ketakutan dan menangis sekeras-kerasnya. "Tapi ayah, saya tidak bisa lihat kamu." Sekali-kali karena serangan mendadak itu menimbulkan kilatan-kilatan cahaya. Sehingga bapak ini masih bisa lihat jelas anaknya di sana. Dan dia berkata, "Loncat nak, ayah akan menangkap kamu." Mendengar perkataan ayahnya itu, anak ini langsung loncat masuk ke dasar lubang. Bapak Ibu Saudara, anak ini loncat masuk ke dasar lubang bukan karena dia bisa lihat ayahnya di situ. Tapi karena dia yakin ayahnya pasti akan menangkapnya. Itu iman yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, "Engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun tetap percaya." Itu sebabnya jangan pernah biarkan perasaan mengambil alih peranan iman. Sebab perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi iman mempengaruhi keadaan. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Bapa, sama-sama kita mau katakan, "Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah-langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku hari depan. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku dengan iman. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Bapa, katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ini hidup kami, ini kehendak kami. Apa kami letakkan di tanganmu, jadilah kehendakmu Bapa. Selamanya besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar. Yang hidup di dalam anugerahnya, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dengan iman katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Silakan duduk, saudara kasih. Silakan duduk. Saudara, bulan ini berbicara tentang loving God. Khotbah gampang.
tetapi menjalaninya itu berbeda, saudara. Dan di tengah-tengah kita saya minta Pendeta Darmanto Jayapurnama dari Rock Surabaya, Rock Ambassador, mengajar kita bagaimana menjadi ambassador of God yang mengasihi Tuhan. Kita sambut Pak Darmanto. Mari Pak, double blessing, nanti saya memberkati saudara. Pak Dar. Terima kasih Pak Arifin memberikan kepercayaan yang luar biasa buat saya. Dan terima kasih buat jemaat di Lembah ini. Ya, rasanya saya nggak perlu berdoa langsung saja Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bulan ini kita tema besar gereja kita Loving God. Ya boleh ditampilkan. Saudara sekalian, dasar spiritualitas semua agama itu mengatakan cinta. Tapi mungkin prakteknya kita nggak tahu bagaimana cinta itu. Saudara, kalau kemudian saya amati cinta atau kasih itu apa sih? Coba Anda berpikir sejenak. Cinta menurut saya itu adalah kualitas hubungan. Kualitas sebuah hubungan itu cinta. Anda boleh bilang cinta tapi kualitasnya bisa beda di dalamnya. Ada orang mencintai Allah tapi membunuh sesama manusia. Tapi cinta yang diajarkan di dalam kekristenan adalah mengasihi Allah, dikasihi Allah, dan mengasihi musuh kita. Saudara, satu saat kalau Anda tahu Rasul Petrus dalam semua kegagalannya dan terakhir menyangkal Tuhan Yesus, dia kembali ke Galilea menangkap ikan, mengajak saudara-saudaranya yang lain. Karena keputusasaan, padahal harusnya ke Yerusalem. Dan di situ saudara kita bisa lihat bahwa Yesus mendatangi dengan tubuh kemuliaan untuk kesekian kalinya. Terkaget mereka, tetapi Yesus dengan santai mengajak mereka makan. Dan Anda tahu Yesus bertanya sebuah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Lalu Petrus menjawab, ya, engkau tahu aku filia. Saudara, cinta atau kasih kita paham semua. Tetapi bahasa cinta kita di dalamnya bisa beda dalam praktek. Ya. Gomblo itu bilang kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Tetapi kalau cinta sudah meloncat, coklat rasa tai kucing. Saya nggak tahu saudara Anda membawa jenis cinta yang bagaimana, tetapi saya percaya ketika tema ini diberikan, saya coba merenungkan loving God. Dan benar seperti yang Pak Arifin katakan di dalam pembukaan di setiap minggu itu, bahwa kita nggak mungkin bisa mencintai dengan jenis cinta Allah, cinta agape, tanpa kita menerima cintanya terlebih dulu. Kita hanya berpura-pura seperti mencintai, tetapi sebenarnya kita tidak pernah bisa mencintai dengan kualitas daripada Tuhan itu. Saudara, kita itu kalau jatuh cinta saja bisa menggebu-gebu berapi-api. Tetapi saudara, hari-hari ini saya juga bisa melihat banyak keluarga, bahkan keluarga Kristen yang telah tawar dengan cinta mereka di dalam rumah tangga. Oke, saya nggak lihat itu. Nah saudara, saya tambahi, cinta atau mengasihi Allah itu perintah, kebutuhan, atau kesadaran. Jadi saudara tangkap dengan pembukaan ini, saya mau katakan cinta itu kualitas hubungan.
cinta itu juga spiritualitas dunia yang tidak menyadari dan tidak paham tentang Tuhan. Mereka hanya tahu secara pengetahuan, termasuk para teolog, cinta itu energi dari kehidupan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa Yesus, Sang Mesias, cinta sejati itu telah memberikan jalan keteladanannya. Dan seperti yang Pak Arifin sampaikan, saudaraku sekalian, tolong diklik. Nah, ada bunyi firman Tuhan yang mirip, di mana firman Tuhan ini, adalah sebuah jawaban Yesus kepada orang Farisi yang bertanya sebuah pertanyaan ideal, bagaimana hukum yang utama itu, hal yang paling penting dalam kehidupan secara spiritual itu apa? Lalu Yesus menjawab ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya semua orang Kristen hafal ini. Walaupun mungkin tidak persis gitu, tetapi mereka tahu, kita semua tahu bahwa kita disuruh mengasihi Tuhan dengan seluruh eksistensi kita, dan juga mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Dan dikatakan dalam kedua hukum bahwa hukum ini secara otomatis kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap eksistensi kita, pasti mengasihi manusia. Di situ dikatakan terletak atau tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, akal pikiran saya yang liar, nakal, bilang begini, kalau begitu Alkitab itu nggak perlu kan? Betul nggak? Karena pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kira-kira itu pikiran saya yang nakal. Artinya begini saudara. Kalau saudara iri, dengki, atau gak sabaran dengan orang lain, itu ada di dalam hukum itu saudara. Saudara berarti tidak bisa mengasihi sesama Anda seperti diri sendiri. Dan pertanyaan beginilah kira-kira. Anda datang ke gereja ini. Saudara, saya percaya kalau Anda ditanya Anda datang ke gereja ini motif hati saudara apa? Pasti motif hatinya itu cinta. Tapi saya nggak tahu. Cinta karena sungkan dengan Pak Arifin. Itu jenis cinta juga. Atau cinta karena para pemuda di sini sudah janjian sama temennya, lawan jenisnya yang juga datang. Jenis cinta atau sungkan atau apa saja, itu kualitas-kualitas cinta yang sudah datang ke sini. Ada yang bisnisnya lagi rame-ramenya dan diingatkan, oh ya saya mesti datang ini. Nanti saya nggak dapat berkat ini. Atau ada beberapa saudara yang diajak temannya dan temannya itu ngajak sudah 7 kali. Dan saudara cinta teman Anda. Bukan cinta gerejanya sih. Sungkan lalu datang ke sini. Saudara, itu kualitas-kualitas, semua hubungan itu kualitas cinta. Dan Tuhan sedang mengajarkan hari ini kepada Anda dan saya. Supaya sumber kehidupannya adalah cinta, itu bukan sumber kehidupan yang terbatas. Tapi kita menemukan cinta sejati yang adalah kehidupan itu sesungguhnya. Saudara, hari-hari ini dunia sedang terhilang karena sebenarnya kita berhadapan dengan dunia yang mengenal cinta-cinta jenis cinta palsu. Dan cinta sejati, saudaraku sekalian, sumbernya cuma satu. Tetapi seringkali kita juga tersesat dalam cinta-cinta, termasuk cinta kepada dunia ini. Cinta yang bersumber dari keakuan diri kita sendiri. Saudara, sekali lagi cinta itu sebenarnya pertanyaannya itu adalah
sebuah perintah seperti yang tertulis di sini, kebutuhan atau harus menjadi kesadaran kita. Halo? Saudara, saya mau memberikan alegoris supaya memudahkan cara berpikir kita. Makan, saudara, bagi cucu saya, itu rasanya harus diperintahkan. Kalau dia lagi main, dia nggak mau dikasih makan. Dan saya masih ingat ketika mama saya sakit, saya harus tanya makanan apa yang dia suka dan saya harus suapin. Kalau orang sakit makan juga tidak menjadi sebuah kebutuhan. Dan gak sadar bahwa harus makan supaya bisa sembuh. Jadi saudaraku sekalian, makan itu harus menjadi kesadaran kan. Ketika lapar, saudara, Anda mau gak mau makanan apa sikat. Halal haram sikat semua karena Anda lapar. Itu adalah kebutuhan fisik setiap kita. Nah saudara, secara psikologis manusia diciptakan juga dengan sebuah kualitas di dalam dirinya. Awal pertama itu bisa mentransfer jenis cinta ilahi. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, maka cinta itu surut. Tapi sebenarnya di dalam diri kita ini butuh cinta. Betul apa betul sih? Halo? Bisa Anda tinggal sendirian? Enggak bisa. Setiap kita butuh cinta. Walaupun kualitas cinta kita ini egois. Tetapi setiap kita butuh cinta. Jadi cinta adalah kebutuhan kehidupan. Rasa dicintai diperlukan oleh seseorang. Demikian juga mencintai. Dan dicintai kemudian mencintai adalah sebuah kebutuhan jiwa manusia. Kalau Anda punya anak dan kurang dicintai, maka mental dia nggak kuat. Ya, dia mudah patah semangat. Dia tidak bisa menghidupi kenyataan yang berat ini karena kurang dicintai. Cinta harusnya saudara kita sadari. Bahkan seorang yang bernama Abraham Maslow menuliskan bahwa ada kebutuhan dasar fisik dan psikologi manusia yang saya melihat itu saudaraku, cinta adalah sesuatu yang sangat esensi dalam kebutuhan kehidupan kita. Saudara, kebutuhan yang pertama, Abraham Maslow mengatakan dasar yang pertama kebutuhan adalah kebutuhan secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan. Jadi saya mau bilang begini, kalau sudah ada orang yang lapar datang ke rumah Anda nggak usah ngomong tentang Tuhan Yesus. Kasih makan dulu. Nggak ngerti dia. Anda nggak usah puji dia pinter dan lain sebagainya. Dia dikasih makan. Itu kebutuhan yang pertama. Dan yang kebutuhan yang kedua adalah rasa aman. Rasa nyaman. Rasa ada sebuah kepercayaan. Dan kemudian rasa cinta dan dimiliki. Itu yang paling utama. Dan terima kasih buat Pak Arifin dengan cintanya mengizinkan memberikan kesempatan saya berbicara di tempat ini. Termasuk juga terima kasih buat Anda yang memberikan telinga kesempatan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan kemudian yang berikutnya adalah respect, pujian. Itu kebutuhan dasar manusia. Kalau enggak, saudara, setiap kita enggak akan muncul aktualisasi diri yang hebat. Saya coba belajar di jemaat di tempat saya bagaimana seseorang yang menurut kata dunia enggak punya kualitas. Tapi kalau itu kebutuhan dasar dipenuhi, termasuk yang paling penting dicintai. Dan kemudian diakui, diberikan kenyamanan, tinggal di rumah saya. Didorong untuk bisa walaupun di sekolah enggak naik kelas. Tapi kemudian ketika kita hargai, maka muncullah yang namanya kreativitas, kemampuan-kemampuan di atas segala kemampuan yang terbatas karena cinta,
karena pujian, karena kemudian kita memberikan respek kepadanya. Dan saya percaya Anda sebagai orang yang percaya kepada Kristus, di mana Anda menemukan cintanya. Jadi saya ini tahun 78 bertobat, masih kelas 2 SMA. Begitu menggebu-gebu rasanya saudara, walaupun hidup saya sulit itu, kalau lihat keluar itu rasanya sejuk, nyaman, indah semua. Ketika saya bertemu dengan cinta mula-mula dengan Tuhan Yesus. Itu di Surabaya, saya mengunjungi berbagai persekutuan yang ada di kota itu. Yang mulai lagi menjamur. Dan salah satunya saya mampir di persekutuan yang waktu itu dibina Pak Herman Here sama Bu Christine Here. Disitulah berlabuh cinta saya pada persekutuan yang diasuh oleh Bu Christine dan diajak ke desa-desa. Jadi saudara, ketika ada cinta yang luar biasa di hati saya, bahkan ini entah istri saya tahu enggak, saya pernah sampai berikrar enggak menikah. Karena begitu cintanya kepada Tuhan. Tapi ketemu dia, berubah ikrar saya. Jadi saudara, cinta itu luar biasa kekuatannya. Mengaktualisasi diri kita. Saya berikrar saya akan melayani Tuhan. Satu saat saya kuliah di satu perguruan tinggi negeri ITS. Dan itu juga kasih karunia yang luar biasa. Saya kalau nggak masuk situ nggak bisa sekolah. Karena itu sekolah negeri. Dan ikut Sipenmaru masuk. Dan situ saya bisa sekolah. Waktu itu saudaraku, setelah sarjana muda saya tinggal, saya pelayanan kemana-mana. Salah satu seseorang yang juga cukup dikenal waktu itu memberitahu, kamu jangan tinggalkan sekolahmu. Gak gampang orang masuk di perguruan tinggi ITS ini. Kalau kamu meninggalkannya, kamu mensia-siakan anugerah Tuhan. Kamu harus teruskan. Lalu saya teruskan, Pak. Tapi lulus kuliah terus masa gak jadi pendeta, masa gak kerja. Jadinya saya jadi pengusaha. Ketemu Pak Arifin disuruh jadi pendeta. Diminta mati-matian, siapkan aja. Supaya dia ikut diklat. Saya bilang gak perlu Pak. Saya walaupun gak ada pendetanya, saya juga mencintai Tuhan. Bukan kayak gitu Pak Darmanto. Bukan kayak gitu, kau harus punya SIM. Ya terpaksalah. Saudara, Anda bisa lihat sebuah kualitas cinta karena orang memperhatikan kebutuhan psikologis manusia. Dan saya percaya itu rancangan Tuhan buat kita semua. Maka saudara, yang disebut pemuritan, pembapaan, apapun di situ adalah sebuah kualitas cinta yang harus dialirkan dari surga kepada kita dan kepada semua orang di sekitar kita. Kita adalah sumber cinta yang datangnya dari surga, dari Kristus dan mengalir harus, tidak boleh mandek kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, saudara, jadi sekali lagi mencintai atau dicintai seharusnya menjadi sebuah kesadaran. Yohanes ini luar biasa. Dia menuliskan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini enggak seperti Tuhan Yesus yang perintahnya keras gitu. Tapi sebuah anjuran. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini kalau diceritakan sederhana, kalau kita mengenal kasih Allah, maka itu seperti air akan mengalir. Kira-kira begitu. Dan saya mau katakan mengenal Allah itu menyadari Allah mengasihi kita.
Kata di situ barang siapa dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu dengan kata lain setiap kita yang menyadari dikasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan. Mengenal Allah. Dan dikatakan kalau kita mengenal Allah, nggak bisa tidak, saudara. Kita pasti mengasihi orang lain. Nggak bisa ditahan-tahan. Kita pasti memberkati dan mengasihi orang lain yang tidak layak dikasih sekalipun. Tidak ada amin. Kasih kita ini terbatas, Pak. Tetapi ketika kita menemukan kasih Bapa dan mengizinkan kasih itu mengalir, maka ada kasih kualitas yang tidak terbatas yang ada di dalam diri kita. Ketika Anda jatuh cinta dan rasanya ada cinta yang luar biasa, ini cinta pasangan. Anda akan merasa seperti dunia ini milik berdua. Betul gak? Dan apa yang diminta oleh pasangan Anda kan Anda kasihkan semua kan? Betul atau betul sih? Kalau Anda merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup Anda, masalah apapun dalam hidup Anda gak akan merasakan itu sebuah masalah. Halo? Keadaan apapun dalam hidup Anda yang mendera Anda hari ini, tantangan, rintangan, apapun dalam hidup Anda ketika hari ini Anda menyadari Anda dikasih olehnya, Anda tak akan merasakan itu sebuah halangan, rintangan, dan tantangan. Karena tiba-tiba ada sebuah kesadaran yang dalam diri kita, dimulai damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai kita dan membuat kita bisa tersadar bahwa segala sesuatu itu dengan dibandingkan cinta Tuhan nggak ada bandingannya. Betul atau betul sih? Dan saudaraku sekalian, kita harus sampai terus dalam tahap belajar kedalaman, lebarnya kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi saudara, mencintai Allah, mencintai Tuhan, awalnya seperti anak-anak yang harus disuapi, dipaksa untuk dimakan. Anda harus mencintai Allah, diharuskan. Namun bila kesadaran mencintai Allah muncul seperti seorang yang lapar dan sadar kalau makan adalah kebutuhan alami, maka mencintai Allah tak perlu lagi diharuskan. Itu dengan sebuah kesadaran, karena itu kebutuhan rohani kita. Mencintai harus muncul dari kesadaran terdalam di dalam diri kita. Tetapi saudaraku sekalian, dunia yang dikuasai oleh si jahat dengan kualitas cinta yang berbeda ini membuat kita terkamiri. Bukan kita yang mengkamiri, kita yang terkamiri. Kita yang sering dikhianati, kita yang sering dipojokkan, kita yang sering diperlakukan tidak adil. Kemudian dengan logika yang bersumber dari manusia daging, manusia Adam, lalu kita mulai saudara bereaksi bukan seperti kasih Allah yang kasih tanpa pamrih. Maka saudaraku sekalian, kesadaran akan mengasihi Allah tidak ada lagi dalam hidup kita. Perhatikan saudara, mulai ada kebencian, sakit hati, iri hati, merasa nggak nyaman, nggak enak duduk dengan orang itu, nggak bisa tenang, nggak bisa menyapa. Yohanes 1 Yohanes 3:15 berkata demikian, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi saudara, ketika mulai ada perasaan gak nyaman, sebenarnya tak ada lagi hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Tak ada lagi situasi, keadaan di mana kita menyadari Allah mengasihi kita tanpa batas. Itu gak ada lagi. Kita mulai bereaksi. Saudara, saya gak katakan bahwa Anda membunuh. Tapi Yohanes berkata, jika engkau membenci saudaramu, engkau pembunuh secara spiritual. Reaksi-reaksimu mulai bereaksi adalah seperti reaksi orang dunia. Mungkin ada hukum, mungkin ada peraturan di gereja, dan lain sebagainya.
Tapi secara di hati engkau tahu, engkau tidak lagi menyadari ada sebuah kehidupan kekal tanpa batas, yaitu kasih Allah di dalam hidupmu. Benar atau benar sih? Apa cuma saya saja yang kayak gitu? Gini loh saudara. Kalau Anda dipepet, Anda sudah berbaik hati, Anda sudah lakukan sebisa Anda untuk menolong seseorang, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa buat banyak orang. Tapi kemudian Anda terus mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan. Kira-kira bisa muncul gak kira? Tuhan, hamba tidak layak untuk menghukum dia. Hukuman itu, keadilan itu di tangan Tuhan. Hukumlah Tuhan dengan seberat-beratnya. Kalau bisa dia lenyap dari muka bumi ini. Halo? Pernah gitu enggak ya dengan bahasa yang lain? Pernah enggak sih walaupun enggak terucap seperti saya? Pernah enggak sih? Kayaknya saya yang paling berdosa di tempat ini. Halo? Saudara, perhatikan kita dihinggapi sebuah iri hati seperti roh daripada Kain. Kalau zaman dulu pasti kita membunuh. Kalau kita ada di hutan, 2 orang berhadapan-hadapan pasti kita membunuh. Tapi sesama pendeta masa melakukan. Kan gak mungkin, caci maki aja gak mungkin. Tapi dalam hati. Sesama supir bis kota tidak boleh saling menyalip. Dan dengan sebuah spiritualitas agamawi, kita begitu merasa menghormati satu dengan yang lain. Tapi hati ini, saudaraku, kesadaran mengasihi Allah bisa naik turun dalam hidup kita. Karena kita masih hidup di dalam 2 alam. Sebuah perjuangan secara de facto. Kita ini saudaraku sekalian masih hidup dalam daging perjuangan. Kita panca indera, kita melihat hal-hal semua hukum yang adalah hukum duniawi yang bersifat fana, di mana mata ganti mata. Tetapi saudaraku sekalian, secara spiritual kita ini, secara hukum rohani kita ini sudah milik daripada Tuhan sendiri. Kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Manakah yang harus menang di dalam hidup kita? Saya menganjurkan Anda berkomsel. Saya menganjurkan Anda punya kelompok belajar Alkitab dan komunitas rohani, supaya itu menarik kekuatan besar dari surga dan membuat setiap kita tidak hanyut dengan kekuatan dunia ini, saudara, yang membuat kita terlupa bahwa kita warga kerajaan surga yang punya otoritas, kualitas cinta Tuhan dalam diri kita dan bisa mengalahkan semua ketidakadilan itu. Saudara, sekali lagi kita bisa kehilangan kesadaran akan cinta Tuhan dalam hidup kita. Hidup yang kekal tidak ada lagi di dalam diri kita. Maka saudara, seperti setiap kita yang harusnya hidup kita berarti, maka hidup kita ini bisa fana, saudara. Hidup kita bisa sia-sia. Ketika kasih Allah nggak ada di dalam diri kita, atau sejenak hilang dalam hidup kita, damai sejahteranya nggak ada, maka hidup kita berpusat pada diri sendiri. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa pencapaiannya di luar Kristus itu semua sia-sia dan seperti sampah. Dan saya tidak katakan bahwa Anda tidak percaya Kristus, tetapi di dalam Kristus seringkali sebagai orang Kristen pun kita kemudian, saudara, meninggalkan sumber damai sejahtera sukacita secara rohani. Kita mengambil keputusan dengan keputusan-keputusan praktis yang bersifat duniawi ini. Misalnya, ada persoalan dengan saudara. Soal-soal mungkin adalah soal-soal warisan. Kita mengambil jalan dunia ini. Laporkan secara hukum. Kita nggak mau dirugikan. Saudara, hal-hal inilah yang saya katakan, walaupun engkau mendapatkan semua yang kau miliki, tetapi itu seperti sampah. Kita harus berjalan dalam jalan-jalan yang berbeda dari dunia ini. Walaupun itu kelihatannya sulit,
Tapi saya percaya saudaraku sekalian, ketika kita ada di dalam anugerah kasih karunia-Nya seperti lagu tadi, kita bisa memahami dan mengerti jalan-jalan sulit ini Tuhan izinkan untuk kemudian kemuliaan-Nya terus dinyatakan dalam hidup kita. Semasa kita hidup di dunia ini masih ada PR di mana Tuhan mengerjakan, membersihkan perkara-perkara najis, perkara-perkara egois di dalam diri kita melalui kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan di mana kita diperlakukan tidak adil. Saudara, itu sebabnya salib Kristus adalah jalan pemulihan kasih itu. Mungkin sebentar kita mengadakan perjamuan kudus. Ya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengkaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Melalui karya Kristus di kayu salib, kita bisa menerobos, mengerti kasih yang tak terbatas, yang dicurahkan atas setiap kita yang percaya. Dan ini harus terus diresonansi dalam hidup kita. Karya salib harus terus didengung di dalam diri kita. Dikatakan bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita. Pemahaman bahwa setiap kita, saudaraku, dicintai begitu rupa oleh Kristus. Membuat setiap kita bisa menjalani segala keberadaan dan keadaan yang menutupi, yang mengganggu, yang membuat setiap kita seolah-olah terkucilkan di dunia ini. Tetapi saya percaya saudaraku sekalian, makin hari kasih karunia-Nya makin luar biasa ada di dalam hidup kita. Dan saya percaya kemudian yang terjadi adalah saudaraku sekalian, sebuah keadaan yang seperti ini, di mana kita juga bisa lakukan perintah ini. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini dunia. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kualitas cinta surga. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatikan, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita mempunyai kualitas surgawi, di mana kasih kita seperti matahari yang tidak pilih kasih, yang jahat pun kita berkati. Seperti hujan yang tidak pilih kasih, yang sudah kebanjiran pun kita terus hujani. Saudaraku sekalian, itu yang harus menjadi sifat daripada kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Pertanyaan dasar-mendasarnya, kita mengenal atau tidak? Dan ayat 48 berkata, karena itu haruslah Anda dan saya sempurna, sama seperti Bapamu di surga yang sempurna. Saudara, saya mau memberikan sebuah kesimpulan sebelum kita baca ayat ini, bahwa cinta adalah kualitas sebuah hubungan, kualitas hati kita. Merasakan cinta Tuhan adalah hidup dalam kekekalan. Salib adalah anugerah yang membuat kita bisa punya akses merasakan cinta Tuhan yang tidak terbatas. Dan saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan, karena kita masih hidup di dunia, saya berharap seperti di Efesus 3, 16, 17 ini tetap menjadi doa kita. Rasul Paulus berdoa demikian, supaya
Anda dan saya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya setiap kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Darmanto. Saudara yang kasih Tuhan tadi disampaikan tentang yaitu kualitas hubungan. Sesungguhnya saudaraku, kualitas kehidupan kita itu dari mana? Ya itu hubungan itu. Ya, seberapa dalamnya kasih kita akan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal ketiga ada 4 macam kasih. Tampilkan. Yang pertama itu adalah cinta kepada diri sendiri. Lovers of self. Ini yang membuat kita jadi sombong, membuat kita mementingkan diri sendiri. Tetapi tingkatan ada yang kedua yaitu yang jadi sumber kejahatan, cinta akan uang. Philarguros. Yang ketiga itu adalah cinta kenikmatan. Kelihatannya tidak bahaya ya. Tetapi saudaraku, dunia ini sudah jadi hedonis. Seperti saya katakan selama 2 abad ini, maka blessing itu cuma dihubungkan dengan materi. Tetapi ada yang keempat, yaitu cinta akan Tuhan. Cinta akan kenikmatan dan bukan cinta akan Tuhan. Ada 4 jenis kasih, ya. Saya cuma melengkapi saja. Yang tertinggi adalah agape. Apakah engkau agapau kepadaku? Kata kerja. Ya Tuhan, aku phileo kepadamu. Kasih persahabatan. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, feed my lamb. Gembalakan domba-domba kecilku. Lucu ya, ini gembala ya. Paling lucu itu kalau orang jiwa baru itu menyenangkan saudara ya. Oh aduh gitu ya. Lalu kemudian Yesus tanya lagi. Apa engkau agapau kepadaku? Tidak berani dia jawab agapau. Dia bilang phileo. Aku phileo kepadamu. Gembalakan yaitu domba-domba yang besar. Sudah lama jadi Kristen, masih jadi seperti anak-anak, jengkel juga ya, betul ya. Jadi kita mesti realize. Lalu kemudian Yesus tanya, engkau phileo kepadaku? Ini turun ya. Phileo itu kasih persahabatan. Maka ataupun kasih persaudaraan ya, saudara seiman. Lalu kata Yesus, feed my, bukan feed tapi tend my lamb. Lamb di sini bukan lamb lagi, tend my sheep. Domba-domba yang sakit. Itu pekerjaan kita, bukti kita cinta pada Tuhan. Paling bawah buktinya adalah mengasihi. Kalau domba kecil itu kan lucu. Kita punya, adik saya punya cucu yang baru usia 1 tahun, lucunya luar biasa. Dia berbuat apa saja senang. Tapi kalau dia seusia 25 tahun masih bersikap seperti itu, kita jengkel kan? Karena itu dalam 2 Timotius 3 dikatakan orang tidak tahu lagi mengasihi. Jenis ketiga, storge. Kalau cinta yang rasa tai kucing rasa apa? Nah itu yang ngomong gitu pernah menikmati, saya enggak pernah. Enggak pernah ya. Dan kalau cinta hilang katanya coklat rasain sendiri. Tidak tahu mengasihi adalah astorgos. Adik saya datang dari Amerika. Saya minta libur 2 hari. Sebab ini storge. Kasih kepada adik kandung saya. Oh saya sangat mengasihi dia. Dulu dia didatangi seorang jagoan gitu ya di kota kita. Saya tidak wajib kunjung pacar. Malam minggu saya jaga dia. Saking cintanya pada adik saya. Itu storge. Tapi akhir zaman orang tidak lagi mengasihi saudaranya. Tidak lagi ada storge. Kalau eros semua orang ngerti. Jadi saya memilih istilah kasih daripada cinta. Cinta kebiasaannya cuma eros. Antara pria dan wanita. Sehingga membuat
orang yang tadi mau melayani Tuhan tanpa menikah, ketemu kekasihnya luntur. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar tadi dan sangat jujur sekali Pak Darmanto berkata, bisa jengkel, bisa marah. Sebelum saya khotbah, kapan itu, saya pernah mau dimasukkan penjara oleh seseorang teman saya. Kondok kan, mangkel lah, manusia kok. Lalu Tuhan bilang, kamu jangan khotbah dulu. Nyapa aja belum, waduh. Ya meskipun tidak bisa saya buka HP saya kasih shalom kepada teman saya itu. Baru saya berani berdiri di sini. Kalau tidak omong kosong saudara. Karena roh Kain itu ada di mana-mana. Satu hari saya ketemu seorang pemuda dari Australia. Dan t-shirtnya tulis gini. I have the spirit of Cain. Aku memiliki roh Kain. Tuhan akan bela saya 7 kali lipat. Wow. Dan jelas dia bukan orang percaya. Tapi dia tahu begitu baiknya Tuhan terhadap Kain saja mau dilindungi. Karena itu sebelum kita menerima perjamuan kudus, periksa. Mungkin ada jengkel, mungkin ada iri hati, mungkin ada apa saja. Tetapi saudaraku, kasih Allah itu memang luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyi dulu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bangkit berdiri. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat roti tangan kanan saudara. Inilah kasih Allah itu. Pada malam waktu dia diserahkan. Serahkan itu apa? Dikhianati. Dia tahu siapa yang mengkhianati dia, yang menjual dia. Dia tahu. Berapa harga yang akan dibayar, dia tahu. Tetapi saudaraku, bahkan ketika ketemu dengan Yudas yang mencium dia. Dengan ciumankah engkau mengkhianati anak manusia? Dan dia masih memanggil Yudas friend. Angkat tinggi. Kita perlu kasih Tuhan. Amin. Dia berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Supaya kamu sembuh. Supaya kamu dipulihkan. Supaya kamu dipersatukan. Supaya kamu dikuatkan. Percaya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Lebih daripada itu dia mengangkat cawan setelah makan sambil katanya. Inilah perjanjian baru. Lebih kuat dari perjanjian dengan Abraham.
Lebih kuat dengan perjanjian dengan Nuh. Lebih kuat dengan perjanjian dengan Musa. Lebih kuat dengan perjanjian dengan Israel, bahkan David. Perjanjian baru di dalam darahnya. Bukan dengan darah domba atau kambing, tetapi dengan darah anak domba yang tak bercacat. Kita jadikan imam dan raja. Percayakan saudara, ini persekutuan kita dengan darah Kristus. Persekutu dengan Kristus. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Kalau mau jujur, lebih banyak tadi yang harusnya ada di depan. Enggak apa-apa. Sementara saudara perjalanan pulang, bahkan nanti sampai di rumah, serahkan dirimu lebih pada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, apa engkau mengasihi aku? Dan Tuhan memberikan tugas. Dia tidak buang, dia tidak pecat Simon Petrus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dia memberikan kesempatan. Saya nggak tahu, mungkin ada saudara pernah jatuh, pernah saudaraku mengalami seperti Simon, bahkan menyangkal Yesus. Yesus terima kembali, bahkan diberi kesempatan baru. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik itu. Oke, tadi Pak Darmanto mengatakan satu yang penting sekali, itu tentang kesadaran. Pertama-tama saudara sadar bahwa Yesus mati untuk saudara. Bukti kasih Allah. Karena itu kita jadi biji mata Allah. Ada berapa biji mata Allah di sini? Coba saudara peluk diri saudara sendiri. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapa. Belas kasihan, kuasa kasih daripada Roh Kudus memenuhi saudara, menyembuhkan, memulihkan, mengalir seperti sungai yang tidak bisa dibendung. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Because God is love. Haleluya. Amin.